Saudara-saudari yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali bersama saya, Pastor Posinus Gulo WC. Pada kesempatan ini saya mau menjawab satu pertanyaan umat. Pertanyaannya begini, Pastor, saya AM, seorang perempuan Katolik. Saya akan menikah secara beda agama, sebab calon suami saya berasal dari gereja Kristen Jawa. Pastor, jika kami ingin diberkati di gereja Kristen Jawa, apakah pastor bisa ikutan juga memimpin saat upacara pemberkatan? Jadi pemimpinnya ada dua, pendeta dan pastor. Apakah diperbolehkan dalam hukum gereja Katolik? Terima kasih pastor. Nah, saudara-saudari yang terkasih, bagaimana jawaban saya terhadap pertanyaan saudari kita AM ini? Marilah kita ikuti. Saudara-saudariku yang terkasih, perkawinan antara seorang dibaptis Katolik dengan seorang dibaptis dalam gereja Protestan disebut perkawinan beda gereja, bukan perkawinan beda agama. Jadi sebenarnya saudari kita AM ini melangsungkan perkawinan beda gereja, bukan beda agama. Sebab saudari kita AM adalah beragama Katolik, dibaptis dalam gereja Katolik, dan akan menikah dengan calon suami yang dibaptis dalam gereja Protestan, Kristen Jawa. Jadi sama-sama dibaptis, maka beda gereja, jadi bukan beda agama. Itu dalam ajaran gereja Katolik. Oleh karena itu, saudari kita AM, Anda akan menikah beda gereja, bukan nikah beda agama. Sebelum saya melanjutkan jawaban saya atas pertanyaan saudari kita AM ini, ada pertanyaan kecil saya yang perlu direnungkan oleh saudari kita AM dan juga saudara-saudari kita yang akan menikah seperti ini, ya. Apa alasan Anda mau menikah di gereja Kristen Jawa padahal Anda seorang Katolik? Dan malah Anda meminta kehadiran pastor dan pendeta secara bersamaan di dalam perkawinan yang akan dilangsungkan secara Kristen Jawa itu. Apakah Anda sungguh setia sebagai orang Katolik yang tahu, membela, dan mewartakan iman dan ajaran Katolik? Apakah Anda tahu juga kekhasan ajaran gereja Katolik? Nah, ini yang perlu direnungkan oleh kita semua dan terutama saudari kita AM. Umat Katolik tentu perlu tahu dan sadar bahwa perkawinan beda gereja merupakan larangan perkawinan. Hal itu ditegaskan di dalam kitab hukum kanonik, Kanon 1124. Konsekuensi dari larangan itu adalah umat Katolik yang akan menikah beda gereja harus meminta izin Bapak Uskup atau Romo Fikjen atas nikah beda gereja itu. Tentu ini nantinya yang akan membantu untuk meminta itu adalah pastor paroki atau pastor vikaris paroki yang mengurus perkawinan ini. Izin nikah beda gereja itu baru diberikan jika pihak Katolik memenuhi aturan yang dituntut di dalam Kanon 1125. Syarat-syarat itu yakni yang pertama, orang Katolik berjanji bahwa dia sekuat tenaga tidak meninggalkan iman Katolik. Jadi menjauhi bahaya meninggalkan iman Katolik. Ia harus setia di dalam iman Katolik dan melaksanakan kewajiban dan hak-haknya di dalam gereja Katolik. Berarti dia aktif juga di gereja. Jadi bukan malas ke gereja, tapi dia aktif. Mengapa? Karena nanti dia akan mendidik juga anaknya di dalam gereja Katolik. Nah, kalau dia tidak aktif dalam gereja, bagaimana dia mendidik anaknya dalam gereja Katolik? Lalu yang kedua, pihak Katolik berjanji bahwa semua anak yang akan lahir akan dibaptis di dalam gereja Katolik. Lalu yang ketiga, semua anak yang akan lahir akan dididik secara Katolik. Jadi dalam ajaran gereja Katolik. Jadi pihak Katolik harus berjanji seperti itu. Lalu saudara-saudari yang terkasih, janji-janji pihak Katolik tadi diberitahu kepada mereka yang bukan Katolik. Mengapa? Supaya sejak awal mereka sudah sepakat bersama-sama bahwa janji ini nanti akan dilaksanakan ya oleh pihak Katolik dan juga didukung oleh pihak yang bukan Katolik. Ya perlu ya supaya nanti jangan menjadi penyebab konflik di antara mereka. Lalu saudara-saudariku yang terkasih, dalam Kanon 1125 itu juga gereja meminta kedua calon mempelai diajarkan mengenai tujuan perkawinan
dan ciri hakiki esensial perkawinan. Kita tahu sendiri, saudara-saudariku yang terkasih, tujuan perkawinan itu ada 3. Yang pertama, kebaikan suami dan istri. Lalu yang kedua, keterarahan pada kelahiran anak. Lalu yang ketiga, pendidikan anak. Sementara ciri hakiki esensial perkawinan ada 2. Yang pertama, unitas, yaitu prinsip monogami. Lalu yang kedua, indissolubilitas atau sifat tidak dapat diputuskan atau sifat tidak dapat diceraikan. Yesus sendiri menegaskan di dalam Injil Matius bab 19 ayat 5-6 dan juga di dalam Injil Markus bab 10 ayat 7-9 bahwa apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ini tidak ada perceraian di dalam gereja Katolik. Maka seharusnya orang Katolik tidak pernah melakukan yang namanya perceraian. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, jangan pernah melakukan perceraian, karena itu justru melanggar apa yang menjadi sabda Yesus Kristus sendiri. Sekarang saudara-saudariku yang terkasih, saya mau menjawab terkait kehadiran pastor dan pendeta secara bersama-sama di gereja Kristen Jawa dalam pemberkatan nikah beda gereja. Umat Katolik seharusnya ikut aturan hukum gereja Katolik. Semestinya menikah di hadapan uskup atau pastor atau diakon dan 2 orang saksi. Perkawinan pun semestinya dilangsungkan dalam gereja Katolik. Tentu saja gereja Katolik memberi solusi jika ada kesulitan tertentu melaksanakan aturan hukum gereja Katolik ini. Dalam gereja Katolik ada yang disebut perkawinan ekumenis, yaitu perkawinan yang dilangsungkan dengan dihadiri oleh seorang pastor dan seorang pendeta secara bersama-sama dalam pemberkatan perkawinan. Tapi saudara-saudariku yang terkasih, ada syarat yang harus dipenuhi agar perkawinan yang dilangsungkan itu adalah sah dan pantas. Ya, jadi bukan hanya soal validitas, keabsahan, tetapi juga soal kepantasan atau diceitasnya. Syarat itu yakni, yang pertama, calon mempelai melalui pastor paroki memohon izin merayakan perkawinan campur secara ekumenis kepada Bapak Uskup atau kepada Romo Vikaris Jenderal. Ada kemungkinan juga perayaan perkawinan beda gereja secara ekumenis itu dilakukan di gereja lain. Bisa kita baca itu di dalam kanon 1118, paragraf kedua dan ketiga. Kedua, saat mempelai saling menyampaikan dan menerima kesepakatan nikah harus dilakukan di hadapan pastor dan bukan bersama pendeta dan bukan juga di hadapan pendeta. Jadi kalau ini tidak terpenuhi saudara-saudariku yang terkasih, maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah menurut hukum gereja Katolik. Maka kesepakatan nikah itu harus dilakukan di hadapan pastor. Izin perkawinan campur secara ekumenis ini akan diberikan jika terpenuhi alasan wajar dan masuk akal, antara lain. Yang pertama, pihak bukan Katolik tidak mungkin merayakan perkawinan di luar gerejanya, sebab akan timbul sandungan berat mengingat jabatan atau keaktifannya dalam gerejanya itu. Kedua, ketidakmungkinan pihak bukan Katolik merayakan perkawinan di luar gerejanya tanpa sanksi terhadap dirinya sendiri dan juga keluarganya. Ketiga, pihak bukan Katolik adalah anak dari pendeta atau anak dari majelis gereja Protestan itu. Jadi saudara-saudari yang terkasih, jika tidak ada alasan yang wajar dan masuk akal, izin nikah secara ekumenis umumnya tidak dikabulkan. Jika alasan permohonan pemberkatan nikah secara ekumenis karena alasan fanatisme agama atau merendahkan agama Katolik, maka izin itu tidak dikabulkan juga. Jadi kesimpulannya saudara-saudari yang terkasih begini. Jika pastor hadir dalam pemberkatan perkawinan di gereja Kristen Jawa dengan dihadiri bersama oleh pendeta, maka semestinya perkawinan itu dilangsungkan secara ekumenis. Jika ini dikehendaki, maka mesti terpenuhi syarat-syarat perkawinan campur beda gereja yang dilangsungkan secara ekumenis. Kalau seandainya perkawinan itu akan dilangsungkan di gereja Kristen Jawa, tetapi kesepakatan perkawinan dilakukan di hadapan pendeta, maka saudari AM harus menyadari bahwa perkawinan semacam itu tidak diakui sah oleh gereja Katolik. Mengapa? Karena seharusnya kesepakatan nikah itu dilakukan di hadapan pastor dan bukan bersama pendeta dan bukan juga di hadapan pendeta.
Itu saja jawaban saya terhadap pertanyaan saudara kita AM ini. Tuhan memberkati. Amin.